Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tefa Laksana dengan nomor induk mahasiswa 18721501111 dan prodi Pendidikan Ekonomi C semester 1 dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis. Dan dosen pengampu saya Ibu Nadia Rista MPD. Konsep teori permintaan dan penawaran. A. Pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pada sisi lain, permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyak jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua. 1. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik yang bertenaga beli ataupun berkemampuan membeli, maupun yang tidak bertentangan beli. 2. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. Hukum permintaan. Hukum permintaan tidak berlaku mutlak, tetapi bersifat tidak mutlak dan dalam keadaan ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Hukum permintaan, apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Dalam hukum permintaan, jumlah suatu barang akan berbandingan terbalik dengan tingkat harga barang tersebut. Kenaikan harga barang akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Hal ini dikarenakan daya tarik untuk membeli semakin menurun, yang disebabkan oleh mahalnya jualan barang tersebut. Faktor-faktor lain yang tidak berubah antara lain pendapat, selera, harga barang, substitusi atau komplementer, jumlah penduduk. Hukum permintaan tidak berlaku pada barang-barang tertentu, yaitu barang inferior, barang prestise, barang spekulasi. Contoh hukum permintaan pada saat ini. Ketika harga kedelai semakin tinggi, pengusaha tempe cenderung beralih menggunakan kedelai yang lebih rendah jenisnya. Bahkan ada pengusaha yang sampai gulung tikar karena tidak sanggup membeli bahan baku pembuatan tempe dan tahu tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Tingkat pendapatan per kapita. 4. Selera atau kebiasaan. 5. Jumlah penduduk. 6. Perkiraan harga di masa mendatang. 7. Distribusi pendapatan. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan. Gambar A. Sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva gambar B. Keterangan pergerakan dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Perhatikan gambar berikut. Keterangan peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seseorang akan membayar dengan jumlah yang lebih tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait. 3. Harga faktor produksi. 4. Biaya produksi. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah yang menggambarkan fungsi antar harak dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran. Gambar 1. Sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan atau gambar 2.
Pengertian penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode waktu tertentu. Hukum penawaran. Bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Bila tingkat harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Dalam hukum penawaran, semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan semakin dikit juga. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Barang yang lain yang terkait. 3. Faktor produksi. 4. Biaya produksi. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang. Jasa ditawarkan, perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan mempengaruhi terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran atau gambar 1. Sementara perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergerakan kurva permintaan atau gambar 2. Keterangan meningkatkan harga menyebabkan penawaran. Dari A ke B. Keterangan. Perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini dari A ke B. Jadi kesimpulannya, penentuan harga, permintaan, dan penawaran sangat diperlukan dalam perkembangan sistem ekonomi. Penentuan harga bersumber pada permintaan dan penawaran. Penawaran bersumber pada kuantitas yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan bersumber pada kuantitas permintaan barang berdasarkan harga yang ditawarkan. Ilmu ekonomi ini tidak selalu ditetapkan di setiap negara. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik dan penawaran maupun permintaan, di antaranya harga, mutu barang, kebutuhan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Pelajaran dan teori ini menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya menentukan harga, agar hukum permintaan dan penawaran kita dapat berjalan seimbang, sehingga terciptanya masyarakat dan paham ekonomi yang berkualitas. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.